Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Amira dengan NIM 0903 1381 dari kelas Sibil 6B. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang soal dari ujian tengah semester Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi soal pertama yang saya pilih adalah soal nomor 2. Ya, yang isinya adalah jelaskan manfaat implementasi ERP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan yang telah menerapkan ERP. Salah satu manfaatnya yaitu adalah data bisnis yang akurat dan terintegrasi. Perangkat lunak cloud ERP memudahkan perusahaan mengolah data tunggal dan real-time. Perubahan data di suatu bagian akan memengaruhi pencatatan di bagian terkait lainnya. Misalnya bagian penjualan memperbarui data penambahan penjualan produk, maka otomatis persediaan di gudang juga berkurang dan penerimaan akan tercatat di bagian keuangan. Kedua, dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang akurat dan real-time merupakan dasar pengambilan keputusan yang ekspat dan kuat. Selain itu, ERP juga memungkinkan perencanaan KBI lebih baik dengan fitur alat simulasi untuk membantu manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi, dari SDM, alat produksi, hingga bahan baku. Yang ketiga, itu adalah lebih efisien dan produktif. ERP membantu membuat proses bisnis perusahaan lebih cepat, lebih menghilangkan duplikasi data, lebih mudah, dan lebih efisien. Perusahaan dapat menghemat biaya operasional yang tidak perlu, menghilangkan duplikasi data, dan menekan biaya proses bisnis. Selain biaya, sistem informasi terpadu juga meningkat waktu sehingga karyawan lebih produktif. Yang terakhir adalah mengembangkan etos kerja dengan standarisasi sistem. ERP memungkinkan perusahaan menjalankan proses infrastruktur dan membangun standar operasional baku. Otomatisasi sistem yang efektif akan mendorong etos kerja karyawan, mengurangi curangan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Contohnya itu di Garuda Indonesia, adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline atau maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia. Pada tahun 2000, di bagian keuangan mengalami kendala dalam pertukaran dan keakuratan data karena kemudahan yang diperoleh melalui ERP seperti efisiensi data, keakuratan data, efisiensi waktu, dan kemudahan memonitor transaksi yang berlangsung dan memudahkan karyawan dalam bekerja. Selain itu, karena perkembangan bisnis sangat pesat mengharuskan PT Garuda Indonesia mengoptimalkan kinerja tiap divisi. Dorongan dari kompetitor dari PT Garuda Indonesia yaitu PT Lufthansa Airlines yang telah berhasil menggunakan SAP dan terbukti berhasil juga menyebabkan PT Garuda Indonesia menggunakan SAP. Soal nomor 5. Dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksikan gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang kita laksanakan. Gejala tersebut yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut adalah ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dalam memberikan dukungan terhadap jalannya ERP. ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas. Bukan sebaliknya, tujuan implementasi ERP adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir itu pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP. Jangan berusaha membuat sendiri praktek implementasi ERP tersebut. Soal ketiga yang saya pilih adalah soal nomor 9. Jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola ERP. 2 langkah awal untuk mengelola ERP adalah netting. Adalah proses yang dilakukan untuk mencari total kebutuhan bersih dari sebuah komponen. Didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Dan yang kedua itu ada loading, merupakan teknik guna menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap item bahan atau material. Metode-metode yang untuk menentukan loading itu ada 4, yaitu fixed order quantity atau FOQ, economic order quantity atau EOQ, lot for lot atau LAL, dan fixed period requirement atau FPR. Dan soal terakhir yang saya kerjakan itu adalah soal nomor 10. Jika diketahui untuk memproduksi barang D, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi, keperluan, dan karakteristik setiap bahan baku adalah sebagai berikut.
Soalnya untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C harus menentukan netting, loading, offsetting, dan explosion. Jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 10. Jadi yang pertama itu bahan baku D. Di sini diketahui pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan FBR dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Lead time-nya 1 bulan. Jadi yang pertama itu kita tahu dari soal adalah kebutuhan kotor. Ada 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, dan 23. Dan diketahui juga jadwal penerimaan persediaannya pada periode bulan ketiga itu 20. Persediaan di tangan adalah 28. Jadi 28 dikurang 10 pada bulan pertama itu jadi 18 persediaan di tangan. Kebutuhan bersihnya 0. Lalu 18 dikurang dengan 15, kebutuhan kotor di bulan kedua menjadi 3. 3 dikurang 20, karena ada persediaan jadwal penerimaan persediaan, maka persediaan di tangannya tetap 3. Lalu 3 dikurang dengan 15, itu tidak bisa karena kurang. Jadi 35 kurang 15 itu 12 masuk ke kebutuhan bersih. Persediaan di tangannya 0. Lanjut ke bulan kelima itu ada kebutuhan kotor 28 karena persediaan kita 0. Jadi dibutuhkan kebutuhan bersih juga sebanyak 28 sehingga persediaan di tangan tetap 0. Lalu lanjut ke bulan ke-6 15. Karena masih 0, maka kebutuhan bersihnya ditambah lagi sama dengan 20 juga, dan 23 pada bulan ke-8. Jadi didapati kebutuhan bersihnya adalah 0, 0, 0, 12, 28, 15, 20, dan 23. Offsetting dari sini karena diketahui lead time-nya 1 bulan, sama seperti kebutuhan bersih, tapi dimajukan 1 bulan, yaitu bulan ketiga, 0, 0, 12, 28, 15, 20, 23, dan 0. Untuk penentuan loading bahan baku D, itu diketahui tadi kebutuhan bersihnya ada 0, 0, 0, 12, 28, 15, 20, 23. Ukuran load karena menggunakan FBR dengan intuisi load sebesar 4 bulan, maka kita bagi menjadi 4 bulan. 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Di sini kebutuhan bersihnya ada 12 dan ukuran lot yang kita butuhkan adalah 12. Sehingga persediaan ada 12, di bulan kedua juga 12, di bulan ketiga tetap 12, sehingga di bulan keempat karena dibutuhkan kebutuhan bersih 12, sehingga persediaannya jadi 0. Di bulan kelima, itu total dari kebutuhan bersihnya adalah 86, sehingga ukuran lotnya dibutuhkan 86. Persediaannya 58. 28 dikurang 86 jadi 58. Lalu dikurang dengan 15 menjadi 43, dikurang dengan 20 menjadi 23, dan 23 dikurang dengan 23 sehingga persediaan jadi 0. Lanjut ke bahan baku C, kebutuhan kotornya didapatkan dari offsetting bahan baku D. Jadwal penerimaannya diketahui 8, di bulan ketiga 8, di bulan 4 10, bulan 6 20. Persediaan tangannya 0. Karena ini awalnya 0, diketahui bahwa tidak ada persediaan tangan, lalu di bulan kedua tidak ada kebutuhan kotor, maka tetap 0. Lalu di bulan ketiga ada kebutuhan kotor 12, itu karena ada jadwal penerimaan persediaan dikurangi menjadi 0 persediaan tangan. Tapi masih kurang 4, makanya masuk ke kebutuhan bersih 4. Lalu ada kebutuhan kotor 28, jadwal persediaan itu 10, maka kebutuhan bersihnya 18. 18 dari situ ada lagi kebutuhan kotornya 15, persediaan tangannya masih 0, maka kebutuhan bersihnya tetap 15. Seterusnya karena di sini ada di bulan ke-6 ada penerimaan persediaan, maka kebutuhan bersihnya jadi 0 karena 20 dikurang 20. Kebutuhan persediaan di tangannya tetap 0. Lanjut pada bulan ke-7 karena dibutuhkan 23, sedangkan persediaan tangan 0, maka kebutuhan bersihnya bertambah jadi 23. Dan di bulan ke-8 itu 0, maka kebutuhan bersihnya 0. Sama seperti sebelumnya, offsettingnya itu diambil dari kebutuhan bersih
dan dimajukan 1 bulan karena lead time-nya 1 bulan. Untuk penentuan loading bahan baku C itu digunakan lot for lot sehingga lebih mudah karena ukuran lotnya mengikuti kebutuhan bersih. Berarti persediaannya semua 0 karena sama pengurangannya. Untuk nettingnya tadi ada 0, kebutuhan bersih 0, ditambah 0, ditambah 4, ditambah 18, tambah 15, tambah 0, tambah 2, tambah 3, 23 sama dengan 0. Lanjut ke bahan baku 2A, itu kebutuhan kotornya sama seperti sebelumnya, diambil karena ini dari D ke C ke 2A. Berarti 2A-nya diambil dari offsetting C, yaitu 0, 4, 18, 15, 0, 23, 0, 0, 0. Tapi karena dia 2A, maka kebutuhan kotornya dikali dengan 2. Jadi persediaan di tangan diketahui adalah 22. 22 maka 22 dikurang dengan 8 pada kebutuhan kotor bulan kedua itu jadi 18. Lalu 18 dikurang 36 karena ada jadwal penerimaan persediaan, maka 15 tambah 14 lalu dikurang dengan 36 sehingga karena masih kurang dibutuhkan kebutuhan bersih 7. Lalu persediaan di tangan 0 dikurang dengan 30, karena dibutuhkan 30 maka kebutuhan bersihnya 30. Lanjut pada bulan kelima itu kebutuhan kotornya 0, jadi 0, kebutuhan bersih dan persediaan tangan tetap 0. Pada bulan ke-6 itu dibutuhkan 46 kebutuhan kotor. Namun ada jadwal penerimaan persediaan 20, maka 46 dikurang 20 adalah 26, masuk ke kebutuhan bersih. Untuk seterusnya, kebutuhan bersihnya 0 dan persediaan di tangannya tetap 0 karena tidak adanya kebutuhan kotor. Untuk offsettingnya sama seperti sebelumnya, diambil dari kebutuhan bersih yang dimajukan 1 bulan karena lead time-nya 1 bulan. Untuk penentuan loading 2A itu menggunakan metode EOQ. Yang rumusnya adalah akar 2 DK dikurang per H, di mana 2 dikali D. D adalah jumlah netting, K adalah biaya pemesanan, dibagi dengan H, biaya penyimpanan. Di sini diketahui jumlah pemesanannya adalah 63 dan biaya pemesanannya adalah 2.000. Sedangkan biaya penyimpanannya ada 2.500. Sehingga 2 kali 63 kali 2.000 per 2.500 adalah akar 100,8. Sehingga hasilnya 10,03. Yang dibulatkan ke atas menjadi 11. Jadi untuk ukuran loadnya di sini ada 7. Karena ada 7, persediaannya 0, maka kita gunakan 11 ini dimasukkan ke ukuran lot. Dikurang jadi 4, lalu dikurang lagi 4 dikurang 30, karena masih kurang maka ditambah 11, tambah 11, tambah 11 menjadi 33. 4 dikurang 30 itu adalah 26, karena 11 kalau ditambah 11 itu hasilnya 22 dan masih kurang, makanya ditambah jadi 33. Sehingga sisanya adalah 7. Pada bulan kelima itu kebutuhan bersihnya 0, maka persediaannya masih 7. Di bulan ke-6 itu ada 26, maka 7 dikurang 26 masih kurang, dan ditambahlah 11 tambah 11, yaitu 3 sisanya. Untuk pada bulan 7 dan 8 itu kebutuhan bersihnya 0, maka persediaannya tetap 3. Nettingnya totalnya 63, biaya pemesanan 6 dikali 200 sama dengan 6 itu diambil dari berapa kali menambah lot. Itu 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11, 6. Ada 6, 11. Maka 6 dikali 2.000 biaya pemesanan yaitu 12.000. Biaya penyimpanan itu
total dari persediaan dikali dengan biaya penyimpanan, yaitu jadi totalnya 67.500. Total biayanya, biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan, sehingga didapatlah 79.500. Untuk kondisi bahan baku 2B itu, karena seperti yang kita lihat tadi pada soal ini, dari 2B itu diambil dari D. Maka kebutuhan kotornya kita ambil dari D tadi yang dikalikan dengan 2, sehingga didapatlah 0, 0, 2, 4, 5, 6, 30, 40, 46, dan 0. Dan diketahui jadwal penerimaan persediaannya 10 di bulan kedua dan 10 di bulan keempat. Persediaan di tangannya 18, sehingga 18 dikurang 0 pada bulan pertama, itu tetap 18. Pada bulan kedua ditambah dengan 10 karena ada jadwal penerimaan persediaan, maka 28. Dan pada bulan ketiga ada kebutuhan kotor 24, karena itu 28 dikurang 24 jadi 4. Dan penerimaan persediaan lagi pada bulan 4 itu 10, jadi 14 dikurang 56, masih dibutuhkan 42 kebutuhan bersih. Persediaan di tangannya habis. Pada bulan kelima dibutuhkan 30 karena persediaan di tangannya 0, jadi masuk ke kebutuhan bersih 30. Pada bulan ke-6 juga 40 kebutuhan kotornya. Di sini jadwal penerimaan persediaannya ada 20. Pada bulan ke-6 maka kebutuhan bersihnya karena masih kurang kebutuhan kotornya 40, maka kebutuhan bersihnya 20. Lanjut, persediaan di tangannya masih 0, dikurang dengan 46, karena dibutuhkan 46, jadi masuk ke kebutuhan bersih juga 46. Sampai di 8, itu tidak ada, maka 0. Offsettingnya itu karena 2 bulan, maka dimajukan dari bulan keempat, dimajukan 2 bulan, yaitu 0, 42, 30, 20, 46, 0, 0, 0. Dari kebutuhan bersih yang didapat. Lalu untuk penentuan loadingnya digunakan FOQ dengan intuisi load 20. Jadi kebutuhan bersih yang didapat tadi 0, pada bulan pertama ukuran loadnya ada 20, maka persediaan ada 20. Pada bulan kedua masih 0, maka persediaan masih 20. Pada bulan ketiga masih 0, maka persediaan juga masih 20. Pada bulan keempat itu ada 42. Karena persediaan 20, 42 dikurang 20 masih ada 22, maka dibutuhkan, kalau ditambah 20 saja masih kurang, maka 20 tambah 20. Sehingga didapat persediaan 18. Pada bulan kelima ada kebutuhan bersihnya 30, maka ukuran load ditambah lagi 20, sehingga sisanya persediaan ada 8. Pada bulan ke-6 ada 20, maka ditambah lagi 20 ukuran load, persediaan masih 8. Dan pada bulan ke-7 ada 46, maka ditambah lagi loadnya 20 tambah 20 sehingga sisanya 2. Pada bulan ke-8 tidak ada kebutuhan bersih, maka persediaan juga masih 2 sisanya. Netting yang didapat adalah 0 ditambah 0 ditambah 2 tambah 0 tambah 42 tambah 30 tambah 20 tambah 46 tambah 0 sehingga hasilnya menjadi 138. Jadi untuk kesimpulan yang didapat itu adalah dari pengerjaan yang dilakukan tadi didapatkan bahwa netting adalah proses yang dilakukan untuk mencari total kebutuhan bersih dari sebuah komponen. Loading besarnya sebuah pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Contohnya pada soal tadi itu penentuan loading menggunakan metode EOQ pada kondisi bahan baku A, FOQ pada kondisi bahan baku B, dan metode load for load pada kondisi bahan baku C. Dan offsetting itu waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan pemesanan. Dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan bersih yang disesuaikan oleh beberapa jumlah lead time yang ditentukan. Dan yang terakhir itu adalah explosion, perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item yang lebih rendah sesuai dengan rencana pemesanan. Sekian dari saya. Berikut tadi adalah jawaban dari soal ujian tengah semester yang telah saya kerjakan.
Untuk lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.